Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek perubahan yang berupa pengembangan website resmi Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau biasa yang disebut BKOW, khususnya di Kalimantan Barat. Baik, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hidayati Amila Soliha, kedua Iyong Yoga Gunawan, ketiga Muhammad Ari Aswari, keempat dengan saya sendiri Nurjayati Melani Sukma, dan yang terakhir Rizkyanto. Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau yang biasa disebut BKOW Kalimantan Barat ini lahir pada tanggal 30 November 1988. Namun sangat disayangkan hingga saat ini organisasi ini belum memiliki website resmi di mana website ini dapat menjadi sumber informasi bagi para organisasi-organisasi yang ada di Kalimantan Barat. Dengan tidak adanya website ini tidak menutup kemungkinan akan mengalami beberapa kendala. Kendala ini dapat berupa kesulitan dalam penyampaian informasi, kurangnya visibilitas di masyarakat, kesulitan dalam mengelola anggota atau kegiatan-kegiatan yang ada, lalu kurangnya citra profesional dan bisa saja terjadinya kekurangan akses kepada sumber daya yang tersedia secara online. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan melalui dari presenter pertama kita yaitu Rizkyanto. Rizkyanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Baiklah, tes. Halo. Yap. Good. Baiklah, terima kasih atas waktunya pada moderator. Baik, terkait dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau disingkat dengan BKOW. BKOW Kalimantan Barat saat ini memang masih belum memiliki website. Maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami beberapa kendala dalam menyampaikan informasi dan menjangkau audiens yang lebih luas. Kendala lain yang mungkin dapat terjadi itu dapat berupa, pertama, kesulitan dalam menyampaikan informasi tentang organisasi kepada para audiens yang lebih luas. Kedua, kurangnya visibilitas di masyarakat. Yang ketiga, kesulitan dalam mengelola anggota atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BKOW. Yang keempat, kurangnya citra profesional sebagai sebuah organisasi yang sangat besar. Dan yang terakhir yaitu kurangnya akses kepada sumber daya yang tersedia secara online. Tujuan dan manfaat proyek perubahan yang akan kami lakukan yaitu dapat berupa, pertama, tujuannya. Tujuan yang ingin kami capai dalam proyek perubahan ini yaitu dapat membangun website untuk BKOW Kalimantan Barat sebagai gerbang informasi. Kemudian manfaat yang ingin kami capai dalam proyek perubahan ini, website organisasi atau komunitas memberikan platform yang tersentralisasi yang dapat diakses oleh audiens yang lebih luas melalui internet, serta memudahkan promosi dan pendaftaran, dan juga memberikan citra profesional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi atau komunitas tersebut.
Oke, kemudian ruang lingkup proyek perubahan. Organisasi BKW merupakan badan yang sudah cukup lama eksis di Kalimantan Barat. Proses pelaksanaan agenda kerja dan segala yang berkaitan dengan visi organisasi tentunya juga sudah terlaksana dengan disertai berbagai rintangan di lapangan. Permasalahan yang akan kelompok kami angkat dalam pelaksanaan proyek prakarsa ini ialah di mana belum tersedianya website pada badan ini, khususnya di Kalimantan Barat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya penyampai materi selanjutnya adalah Hidayati Amila Soliha. Kepada Kak Hidayati, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Nur Cahyati Melani Sukma. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek perubahan yang telah kami buat. Nama proyek perubahan kami itu yaitu mengembangkan website Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau yang biasa disebut BKOW Kalimantan Barat. Deskripsi proyek kami itu sendiri gunanya untuk mewujudkan perubahan terbangunnya website yang menyediakan informasi secara terbuka mengenai BKOW Kalimantan Barat itu sendiri. Sponsor dari proyek perubahan kami itu sendiri yaitu dari BKOW Kalimantan Barat. Di sini sebagai project leader kami itu rekan kami yang bernama Muhammad Ari Aswari. Selanjutnya sumber daya tim yang terdiri dari 4 anggota rekan kami. Yang pertama itu Iyong Yoga Gunawan selaku tim editorial atau redaktur untuk mengolah konten sebelum diterbitkan di website. Selanjutnya rekan saya Rizkyanto selaku desainer grafis yang akan mengolah foto dan gambar dokumentasi. Selanjutnya saya sendiri Hidayati Amila Soleha selaku humas yang berhubungan langsung dengan pihak BKOW Kalimantan Barat. Dan yang terakhir Nur Cahyati Melani Sukma selaku sekretaris dan dokumentasi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang inovasi di sini berkaitan dengan keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan ke depannya untuk BKOW. Oke, yang pertama keadaan yang sekarang ini BKOW Kalimantan Barat itu belum memiliki website sehingga belum dapat menyediakan informasi tersentralisasi kepada masyarakat. Nah, keadaan yang kami inginkan itu di sini BKOW Kalimantan Barat memiliki website sehingga dapat menjadi platform tersentralisasi yang dapat diakses oleh audiens yang lebih luas lagi melalui internet, memudahkan promosi dan pendaftaran, serta memberikan citra profesional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi atau komunitas tersebut. Di sini di sini dalam lingkup BKOW Kalimantan Barat. Baiklah, selanjutnya rekan kami yang bernama Iyong Yoga Gunawan akan menjelaskan slide selanjutnya. Baik, kepada Iyong Yoga Gunawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Sekarang saya akan menyampaikan pemaparan strategi komunikasi dalam proyek pengembangan website Badan Kerjasama Organisasi Wanita khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Strategi komunikasi dibangun melalui sosialisasi, strategi komunikasi dibangun melalui sosialisasi, konsultasi melalui pertemuan dengan pimpinan BKOW Kalimantan Barat, serta koordinasi dengan Sekretaris BKOW Kalimantan Barat terkait distribusi materi atau informasi yang akan disajikan ke website. Lanjut. Kemudian saya akan memaparkan stakeholder proyek perubahan atau penyedia dan juga pihak yang terkait dalam proyek pengembangan ini. Yang pertama, stakeholder intern adalah Sekretaris Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita Kalimantan Barat, yaitu Ibu Lili Santi.
Dan kemudian stakeholder ekstern atau yang dari pihak luar yaitu Kominfo Provinsi Kalimantan Barat. Lanjut. Berikut pemaparan secara sederhana tentang tata kelola proyek perubahan, yaitu gambaran sederhana tentang struktur lajur informasi yang akan kami gunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proyek ini, yaitu yang pertama adalah tim teknis yang membawahi atau bertanggung jawab kepada stakeholder internal dan juga stakeholder eksternal. Kemudian dua stakeholder ini akan berbagi informasi atau melaporkan hal yang ada kepada project leader. Kemudian project leader didukung oleh sponsor beserta fasilitator yang terkait dengan proyek ini. Lanjut. Oke, yang berikutnya kami akan menyampaikan pelaksanaan proyek perubahan. Yang pertama di sini adalah capaiannya, capaian proyek perubahan. Yang pertama, terbentuknya website BKUW Kalimantan Barat yang aktif serta sudah dapat diakses oleh audiens. Yang kedua, website dapat dikelola secara berkelanjutan oleh pihak BKUW Kalimantan Barat. Jadi website ini diharapkan tidak terputus pengembangannya setelah proyek dilaksanakan. Kemudian beberapa kendala yang mungkin dapat terjadi untuk sementara yaitu tidak adanya SDM khusus, terutama anggota atau divisi yang dapat menangani pengelolaan website dalam jangka panjang. Kemudian kendala eksternalnya terlambatnya atau tidak terlaksananya pengurusan pengadaan domain website. Oleh sebab itu, kelompok kami menawarkan untuk mengadakan proyek prakarsa ini, yaitu pengembangan website bagi Badan Koordinasi Wanita, Badan Kerjasama Wanita Kalimantan Barat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk presenter yang selanjutnya yaitu Muhammad Ari Aswari. Kepada Saudara Muhammad Ari Aswari, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Melani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menyampaikan beberapa strategi dalam mengatasi kendala-kendala yang kemungkinan akan terjadi selama proses atau proyek perubahan ini kami laksanakan. Baik, strategi untuk mengatasi kendala ini yaitu kami menghadirkan sumber daya eksternal atau tim khusus yang mampu menangani pengelolaan website. Dalam hal ini kami akan berkoordinasi bersama BKOW untuk sebagai langkah pertama untuk melakukan request atau permintaan atau untuk pengadaan atau pengaktifkan domain dan web hosting. Nah, dalam hal ini kami akan berkoordinasi dengan Kominfo Kalimantan Barat, dan hal ini sudah juga kami diskusikan bersama tim di BKOW. Lalu jika hal ini belum bisa terlaksana dengan maksimal, terutama ketika kami harus bermain dengan waktu, maka kami akan memilih langkah kedua atau solusi kedua, yaitu untuk membeli domain secara mandiri dengan menggunakan
jasa penyedia layanan seperti Domainisia, Hostinger, rumah web, dan lain-lain yang tersedia di internet. Yang pasti penyedia layanan itu berasal dari Indonesia sehingga diharapkan akan lebih mudah dalam hal pengurusannya. Namun jika membeli domain secara mandiri juga akan memberikan kendala terutama pada dalam hal anggaran, maka untuk sementara kami akan menggunakan web hosting yang gratis sementara untuk yang akan digunakan sementara untuk merancang desain dan tata letak, sehingga kami tetap bisa melakukan menjalankan proyek itu walaupun terdapat kendala-kendala yang terjadi di langkah kunci itu. Jadi langkah kunci dalam proyek ini sebenarnya adalah pada pengadaan web hosting dan domain yang diajukan kepada Kominfo. Jadi mudah-mudahan kami berharap Kominfo akan dapat secara tepat waktu dan dapat mempermudah dalam pengadaan ini. Oke, next. Nah, ini adalah diagram cause effect atau diagram sebab akibat. Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang berpotensi akan terjadi. Nah, dari slide sebelumnya itu adalah hasil dari beberapa identifikasi kami yang kami lakukan melalui penggunaan diagram ini. Nah, seperti yang dapat dilihat di layar, beberapa kendala lainnya antara lain adalah yang pertama yang ditandai dengan yang tulang warna kuning itu sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang pada bagian biru ini adalah kendala-kendala yang kemungkinan akan terjadi pada saat kami melakukan pengumpulan materi atau informasi yang akan disajikan di website, yaitu misalnya bahan mentah konten tidak terdistribusi secara tepat waktu. Nah, pendistribusian konten secara tepat waktu ini benar-benar akan mempengaruhi cepat lambatnya kami dalam mengolah materi yang akan disampaikan. Nah, jadi dikarenakan bahan yang tidak terdistribusi secara tepat waktu ini bisa menyebabkan keterlambatan untuk tim redaksi mengolah materi. Lalu di tulang bagian kanan itu yang berwarna pink, beberapa kendala atau tantangan yang akan dihadapi yaitu naskah terlalu banyak. Naskah dalam ini adalah informasi-informasi yang akan disajikan di website. Lalu kualitas tulisan naskah terlalu banyak untuk diperbaiki. Nah, jika terlalu banyak untuk diperbaiki, maka tugas redaktur akan menjadi lebih banyak dan sepertinya tidak akan mampu dilakukan oleh satu orang. Maka karena terlalu banyaknya informasi tersebut yang harus diolah dan dipilah, maka kemungkinan akibat yang akan terjadi adalah tidak cukup waktu untuk melakukan editing. Maka dengan beberapa identifikasi masalah atau tantangan tersebut, kami dapat menawarkan beberapa solusi yang akan ditampilkan di slide berikutnya. Nah, beberapa solusi itu yaitu membeli domain dan hosting secara mandiri, seperti yang disebutkan tadi, lalu menggunakan web hosting sementara, seraya menunggu hosting dan domain dari Kominfo terrealisasi. Jadi, walaupun hosting atau web hosting dan domain itu belum dibuat atau belum diberikan oleh Kominfo aksesnya, maka kami tetap dapat melakukan
persiapan dan pengolahan informasi. Lalu agar tidak terjadi keterlambatan dalam segala hal, maka kami akan melakukan secara proaktif untuk menghubungi klien, dalam hal ini BKOW, untuk mengirimkan data. Lalu jika data tersebut tersedia, maka kami akan menggunakan dummy text atau teks sementara agar kerangka website dapat tetap terbentuk. Lalu untuk mengatasi redaktur yang akan berpotensi memiliki pekerjaan yang sangat banyak, maka kami akan memberdayakan setiap orang, yaitu anggota kelompok, untuk mengambil peran sebagai redaktur atau istilahnya pembantu redaktur atau editor. Oke, demikian dari saya. Silakan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Muhammad Ari. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari proposal proyek perubahan kami, di mana dengan melakukan proyek perubahan ini dalam rangka terbentuknya website resmi BKOW Kalimantan Barat, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengakses informasi dari kegiatan organisasi yang telah berjalan cukup lama ini. Dan di sini terdapat rekomendasi dan saran. Rekomendasi ini berupa proyek perubahan untuk kegiatan pengembangan website resmi BKOW Kalimantan Barat ini dilakukan secara berkelanjutan. Jadi diharapkan dapat berkelanjutan agar daur informasi akan selalu mengalir dan termutakhirkan secara faktual. Nah, saran bagi BKOW untuk BKOW Kalimantan Barat ini diharapkan dapat melakukan rekrutmen khususnya tim IT yang dapat mengelola website ini secara berkelanjutan, baik melalui jalur kontrak maupun outsourcing. Nah, jadi melalui rekomendasi dan saran ini diharapkan website yang telah kami buat, website resmi BKOW Kalimantan Barat ini dapat berjalan dan berlanjut sehingga informasi tidak terputus. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perlakuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.